Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Suprono di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen distribusi. Tidak lupa ikuti terus channel Pak Suprono ini supaya tidak ketinggalan pada video-video berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang manajemen distribusi barang. Pada kesempatan ini kita coba pikirkan apabila ada suatu produk, misalkan gula pasir, sabun cuci, roti kaleng, minyak goreng, air mineral, ataupun minuman soda, ataupun yang lainnya. Bagaimana produk-produk berikut ini bisa sampai ke tangan pelanggan? Ini ada pabrik, di sini ada pelanggan. Bagaimana produk-produk yang dihasilkan pabrik ini sampai ke pelanggan? Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan mendistribusikan? Lalu berapa eselon sistem distribusinya? Apa moda transportasinya? Bagaimana strategi distribusinya? Berapa service level yang ingin dicapai? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab untuk bagaimana caranya barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik bisa sampai ke pelanggan. Di dalam distribusi barang ada 3 strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan direct shipment. Ini kegiatan distribusi langsung dari manufaktur langsung ke pelanggan. Biasanya untuk produk-produk yang sangat dibutuhkan dan dibutuhkan kecepatannya, tetapi volumenya tidak terlalu banyak. Ada strategi yang kedua, yaitu dengan warehousing atau gudang. Dari manufaktur mau sampai ke pelanggan, di sini barang masuk ke dalam gudang terlebih dahulu. Biasanya produk-produk yang seperti ini biasanya membutuhkan volume yang sangat besar, sehingga harus diperlukan adanya gudang. Atau cara yang ketiga adalah dengan cross docking. Ini sebenarnya hampir mirip dengan direct shipment, tetapi di sini ada perantaranya. Tetapi ini tidak pakai gudang juga. Jadi ini langsung dari manufaktur ke perusahaan yang menyediakan jasa distribusi di sini langsung ke pelanggan. Mari kita bahas satu persatu dari 3 strategi ini. Yang pertama adalah direct shipping. Direct shipping sering disebut dengan pelayanan point to point, di mana di dalam pelayanan direct shipping ini menghilangkan fasilitas antara misalnya gudang atau distribusi center. Jadi di sini pengelolaan distribusi barang ini langsung dilakukan oleh manufaktur langsung ke pelanggan tanpa adanya distribusi center. Direct store delivery, pabrik mengirim barang langsung ke outlet retail. Jadi biasanya dalam direct shipping ini pabrik memiliki outlet retail. Jadi dari manufaktur dia langsung ke outlet retail mereka. Nah, siapa barang-barang yang sering dilakukan dengan direct shipping ini? Biasanya barang-barang yang mudah rusak atau barang dengan volume besar produk spesial. Jadi
Barang-barang yang mudah rusak seperti obat-obatan, makanan, biasanya langsung menggunakan strategi direct shipping atau produk-produk yang spesial. Misalkan produk-produk yang khusus diperuntukkan untuk hari raya keagamaan. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu yang cepat, biasanya menggunakan metode strategi distribusi direct shipping. Keunggulan direct shipping ini, inventory dalam supply chain lebih sedikit. Ya, dia persediaan yang disediakan hanya sebatas dari kemampuan daya angkut dari moda transportasi yang digunakan. Lalu keunggulan yang lainnya, penanganan handling dan kemungkinan kerusakan produk lebih kecil. Kenapa kok kerusakan produk lebih kecil? Karena di sini tidak ada proses penyimpanan dari manufaktur langsung ke pelanggan. Jadi sama sekali tidak ada proses penyimpanan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, biasanya kerusakan ini banyak dialami pada masa proses penyimpanan. Ada tidak kemungkinan rusak? Ya, ada. Biasanya kecil. Kenapa ini lebih kecil? Karena biasanya kerusakan itu terjadi ketika ada force majeure pada proses transportasi. Waktu dari produksi sampai ke toko lebih cepat. Jadi, ketika model direct shipping ini, barang hasil manufaktur bisa langsung meluncur ke toko. Nah, di sini menghemat waktu, sehingga barang itu bisa langsung sampai ke konsumen sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini makanya biasanya untuk produk-produk spesial seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru, ini biasanya menggunakan metode direct shipping. Karena kalau nanti pakai ditimbun dahulu ke gudang, biasanya momen Hari Raya Agama itu sudah lewat. Nah, kategori BSD ini termasuk yang paling menguntungkan di toko. Kenapa kok paling menguntungkan? Karena di sini toko itu menjual produk-produk yang saat itu dibutuhkan dan masih fresh dari perusahaan. Nah, biasanya pelanggan itu lebih menyukai barang-barang yang seperti itu. Jadi, dia akan bisa langsung menikmati pada saat produk itu sampai di toko. Nih, makanya untuk produk-produk makanan biasanya ini menggunakan metode strategi distribusi direct shipping. Keakuratan lebih baik. Invoice sesuai dengan bukti penerimaan. Produk yang tepat masuk ke toko. Ketika langsung dari manufaktur kepada toko, di sini berarti yang menghandle atau yang menangani langsung dari pihak perusahaan tanpa ada perantara. Maka pencatatan invoice yang masuk ke toko ini lebih akurat karena langsung dilakukan oleh pihak manufaktur atau perusahaan. Kemungkinan miss itu kecil. Nah, dan produk tersebut bisa tepat masuk ke toko. Tepat waktu, tepat juga sasaran yang dituju. Hambatan atau tantangan. Nah, kegiatan direct shipping ini tantangannya adalah akan memberikan kesibukan kepada pihak toko, terutama kesibukan di dalam kiriman,
berkas-berkas dan aktivitas yang datang dari pihak manufaktur. Karena di sini biasanya kalau produk-produk makanan itu kadaluarsanya itu tidak terlalu lama. Maka boleh dikatakan hampir setiap hari pihak manufaktur akan mengirimkan produk-produk langsung ke toko. Berbeda dengan kalau dengan metode warehousing atau yang lainnya. Nah, di sini kalau metode yang direct shipping ini hampir setiap hari. Kalau yang warehousing mungkin bisa sebulan sekali, atau 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, sehingga kesibukan itu bisa terpecah. Nah, tantangan dari direct shipping ini adalah kemungkinan untuk menyebar risiko lebih kecil. Risiko-risiko yang muncul itu nanti bisa menjadi bias, itu bisa lebih kecil. Tidak ada safety stock. Maka ketika ada suatu kondisi di mana produk itu harus segera diadakan, nah ini menjadi permasalahan. Karena tidak ada safety stock. Kalau terjadi hambatan pada saat distribusi barang, maka barang itu akan terjadi kekosongan di toko. Biaya transportasi bisa lebih tinggi. Biasanya di sini untuk direct shipping ini tidak menggunakan moda transportasi yang besar, tetapi menggunakan moda transportasi yang kecil. Langsung ngirim dari manufaktur ke toko-toko. Nah, di sini jelas penggunaan transportasinya akan lebih banyak dan biayanya jelas lebih tinggi. Berbeda kalau menggunakan moda transportasi yang partai atau yang besar. Perusahaan manufaktur bisa mengeluarkan biaya yang lebih karena harus mengirim ke masing-masing toko. Nah, biaya lebihnya dari mana? Salah satunya di transportasi. Karena mungkin saja satu kota bisa menggunakan lebih dari 5 moda transportasi. Nah, ini jelas sangat besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Strategi warehousing. Warehousing atau gudang di sini nanti produk dari manufaktur tidak langsung didistribusikan kepada konsumen, tetapi produk disimpan terlebih dahulu di gudang atau di distribusi center sebelum dikirim ke toko-toko. Nah, penggunaan warehousing di sini biasanya untuk toko-toko yang menjual produk khusus seperti toko buku, pakaian, dan lain-lain. Yang menggunakan strategi warehousing ini biasanya barang-barang yang tahan lama, barang yang volumenya besar, produk dengan resiko tinggi dalam hal masalah supply dan permintaan yang tidak pasti. Jadi, ketika perusahaan menggunakan strategi warehousing ini, maka biasanya produk-produk yang disampaikan adalah produk-produk yang tahan lama, volumenya besar. Jadi, sekali pengiriman dalam partai besar. Biasanya menggunakan moda transportasi yang besar. Dan di sini tidak langsung ke toko, tetapi hanya ke gudang. Bisa jadi dalam satu provinsi hanya ada satu gudang atau satu distribusi center. Keunggulan warehousing, pengaman terhadap masalah-masalah supplier. Jadi ketika ada masalah, biasanya supplier di sini masalah kendalanya adalah ketika ada force majeure atau mungkin gagal di produksi dan sebagainya. Nah, dengan adanya warehousing ini, maka
proses distribusi barang sampai ke pelanggan ini menjadi aman. Karena ketika menunggu barang yang ada dari supplier, ini misalkan terjadi hambatan, stok di warehouse atau di gudang masih ada, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, ini keberlangsungan keberadaan barang di pelanggan ini bisa aman. Berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi, direct shipping, ketika terjadi ada force majeure, maka akan terjadi kekosongan di toko karena mereka tidak ada stok yang ada di gudang. Pengaman terhadap permintaan dalam jumlah besar yang mendadak. Jelas, ketika ada barang yang digudangkan, maka ketika ada permintaan secara mendadak dalam jumlah yang besar, akan terpenuhi dengan mudah. Biaya transportasi mungkin lebih kecil. Kenapa kok bisa lebih kecil? Karena barang-barang dapat digabungkan untuk mencapai volume yang ekonomis. Taruhlah misalkan menggunakan truk yang 6 feet ataupun yang berapa, yang lebih besar lagi. Nah, di situ bisa menggabungkan beberapa produk dalam satu truk, langsung menuju ke gudang. Nah, ini keunggulannya. Sehingga apa? Transportasinya cuma sekali, barang yang didistribusikan bisa bermacam-macam. Tantangannya, tingkat inventory di dalam supply chain lebih tinggi. Karena menggunakan gudang, maka tingkat persediaannya menjadi tinggi. Tingkat persediaan yang tinggi akan meningkatkan biaya inventory. Biaya penanganan handling lebih tinggi. Biaya penanganan atau handling lebih tinggi di sini karena harus melakukan handling atau penanganan di gudang atau warehousing. Harus mengeluarkan biaya bagaimana caranya barang-barang yang ada di gudang itu tidak cepat rusak sebelum sampai ke konsumen. Biaya tenaga kerja lebih tinggi. Yang kalau menggunakan shipping, direct shipping tadi, tidak perlu ada tenaga kerja gudang. Nah, dengan adanya warehousing, harus ada tenaga kerja yang bekerja di gudang selama 24 jam. Berarti selama 24 jam itu berarti harus menggunakan 3 shift tenaga kerja. Berarti sekali shift ini berapa tenaga kerja? Berarti kalau satu hari, misalkan satu shift satu tenaga kerja, maka 3 shift 3 tenaga kerja. Itu satu hari, nanti belum berapa harinya berada di gudang itu. Nah, ini jelas menambah biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Biaya fasilitas lebih tinggi. Fasilitas ini melekat di gudang. Ini tergantung dari produknya. Sejauh mana produk itu penanganannya. Ketika produk itu perlu penanganan yang ekstra, maka fasilitasnya menjadi lebih tinggi lagi. Nah, ini jelas akan menambah biaya. Kemungkinan kerusakan barang karena kesalahan penanganan atau penyimpanan lebih tinggi. Jadi ketika berbicara masalah gudang, biasanya akan memunculkan kemungkinan adanya kerusakan barang. Nah, salah di dalam penumpukan itu juga bisa menimbulkan kerusakan. Salah di dalam pengaturan kemasan itu juga bisa menimbulkan kerusakan. Bahkan kerusakan yang lain bisa dalam bentuk force majeure ketika misalkan terjadi gempa bumi. Itu bisa menimbulkan kerusakan kalau fisik gudang itu tidak mendukung kepada tahan gempa. Cross docking. Cross docking di sini memindahkan produk langsung dari dermaga atau tempat penerimaan ke dermaga tempat pengiriman tanpa penyimpanan sementara. Jadi dari pihak manufaktur ke pelanggan
Ini langsung, tetapi tidak seperti yang direct shipping tadi. Di sini ada yang menghandle. Ya, ada yang menghandle. Menghandlenya adalah memindahkan produk dari dermaga penerimaan ke tempat pengiriman. Tetapi di sini tidak ada penyimpanan sama sekali. Nah, biasanya pengguna cross-dock ini adalah toko serba ada, toko bahan pokok, perusahaan truk, air cargo, dan sebagainya. Jadi, produk-produk bahan pokok ya agak sedikit berbeda dengan yang makanan. Ya, produk-produk bahan pokok ini adalah produk yang dikonsumsi setiap hari. Ada yang wujudnya bahan makanan. Ketika bentuknya bahan makanan, maka biasanya menggunakan direct shipping. Ketika produknya itu bukan bentuknya makanan, tetapi itu merupakan kebutuhan sehari-hari, taruhlah misalkan adalah bahan bakar minyak, maka produk tersebut akan menggunakan strategi cross docking. Jadi di sini proses memindahkan produk dari penerimaan ke pengiriman tanpa proses penyimpanan. Jadi kalau kita lihat untuk BBM itu proses distribusinya itu dari misalkan dari PT Pertamina itu di setiap provinsi biasanya ada yang namanya tempat penerimaan dan ada tempat pengiriman, dan di situ langsung prosesnya, begitu proses terima langsung didistribusikan ke SPBU pada hari itu juga. Karena ini merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Ataupun mungkin barang-barang yang lainnya seperti beras, gula, dan sebagainya. Nah, lebih utama lagi adalah biasanya yang masuk kategori barang-barang promosi. Nah, atau barang-barang musiman. Barang itu cuma ada di musim tertentu. Nah, ini prosesnya tidak pakai direct shipping, tetapi menggunakan cross docking. Atau untuk toko-toko yang spesifik. Nah, ini juga menggunakan cross docking. Keunggulan cross docking ini akan mempercepat aliran produk dari supplier ke toko. Jadi cuma dari manufaktur ya ke tempat penerimaan, nanti sudah ada yang bertugas sebagai jasa distribusi ke toko-toko. Jadi sudah siap di situ untuk proses pendistribusiannya. Menghilangkan buruh. Di sini tidak perlu ada aktivitas penyimpanan dan penanganan, maka tidak ada yang namanya tenaga kerja warehouse atau gudang. Menghilangkan dua aktivitas termahal dalam operasi distribusi. Apa itu aktivitas termahal dalam operasi distribusi? Salah satunya adalah warehouse dan transportasi. Mengurangi inventory barang jadi dalam sistem. Karena tidak menggunakan gudang, maka tidak ada persediaan barang jadi. Sehingga kalau tidak ada persediaan barang jadi di sini, meningkatkan perputaran inventory. Mengurangi kebutuhan terhadap fasilitas distribusi. Fasilitas distribusi akan sedikit berkurang, ya karena memang tidak perlu gudang. Jadi penanganannya cukup simpel. Tantangannya, nah ini tantangannya, supaya pelanggan itu percaya, supaya pelanggan itu paham di mana toh barang yang saya pesan, maka di sini untuk saat ini yang menjadi tantangan adalah IT atau teknologi. Nah, biasanya menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange, di mana pelanggan
bisa memantau keberadaan dari barang yang dia pesan. Nah, supaya bisa terdeteksi oleh sistem EDI ini, maka biasanya menggunakan barcode pada setiap karton. Penggunaan barcode ini jelas, ini tidaklah simpel, karena perlu penanganan dengan teknologi yang khusus. Membutuhkan kerjasama dan ketepatan keputusan dari pembeli. Nah, di sini ketika pembeli sudah deal, maka barang itu langsung segera meluncur. Nah, ini butuh suatu proses ketepatan, kecepatan di dalam pembeli memutuskan. Kalau sekarang ini sudah mulai berkembang ya, proses seperti ini, yaitu apalagi sekarang era menggunakan internet, ini banyak sekali lapak-lapak di internet. Nah, ini biasanya di situ pembeli itu begitu klik, maka barang 2-3 hari mungkin sudah akan diterima. Nah, tantangan yang paling berat itu adalah memerlukan tata letak fasilitas yang baru. Ya, ini ketika proses dari penerimaan barang sampai dengan pelanggan ini membutuhkan tata letak fasilitas yang baru, di mana tidak seperti ketika di gudang. Kalau di gudang bisa barang masuk lalu kita blok-blokkan. Kalau di sini berarti harus kita atur sedemikian rupa, karena ini tidak ada gudang, langsung didistribusikan kepada pelanggan. Lalu ada yang namanya peralatan barcode scanning. Nah, ini semua ini adalah fasilitas dari warehouse management system yang nanti menggunakan EDI. Ini investasinya cukup lumayan besar, yaitu sekitar 500.000 US dollar. Nah, demikianlah pembahasan tentang manajemen distribusi. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ikuti terus video dari Pak Suprono ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.